Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Khadijatu Zahra dari program studi pendidikan matematika tingkat 1 kelas 1A dengan NPM 123070008. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan daftar nilai di Excel. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabel daftar nilai. Di sini terdapat nomor, nama, jenis kelamin, NPM, tahun masuk, fakultas, prodi, dan ini adalah nilai mata kuliah bahasa Inggris. Di sini kehadiran mempengaruhi nilai sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, UTS sebanyak 35%, dan UAS sebanyak 35% juga. Menghitung untuk jumlah nilainya, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah siswa. Di sini sudah ada keterangan, yaitu ada keterangan nilai. Di sini rentang nilainya dari 100 sampai 90 itu disimbolkan dengan A. Dari 90 ke 80 disimbolkan AB, dari 80 ke 70 disimbolkan B, dan 70 ke 0 itu E. Di sini juga ada keterangan apakah nilai tersebut dikatakan sebagai lulus atau enggak. Di sini dapat diketahui jika nilainya A, AB, dan B, maka berarti lulus. Sedangkan jika nilainya E, berarti gagal. Nah, di NPM ini tidak hanya diisi oleh sembarang angka, tapi masing-masing angka ini memiliki artinya masing-masing. Di sini ada keterangannya untuk digit yang pertama ini menunjukkan dari fakultas mana mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Di sini terdapat 6 fakultas, ada fakultas pendidikan, psikologi, ilmu sosial dan politik, pertanian, kedokteran, dan manajemen. Yang keterangan selanjutnya yaitu digit kedua dan digit ketiga adalah tahun masuk. Di sini kita bisa melihat digit kedua dan digit ketiga ini adalah angka seperti 21, 22, 21, 23, 21, dan seterusnya. Keterangan selanjutnya yaitu digit keempat dan digit kelima adalah prodi. Di sini terdapat 12 prodi. Jadi digit keempat dan kelima ini menjelaskan dari prodi mana mereka berasal. Dan yang keterangan terakhir, digit ke-6 sampai digit ke-9 adalah nomor urut. Ini nomor urut di masing-masing kelas mereka. Nah, yang pertama kita akan memasukkan tahun masuknya dulu. Sebenarnya untuk tahun masuk kita bisa menuliskannya secara manual seperti 2021, 2022, 2021. Namun cara manual ini jika diaplikasikan ke data yang sangat banyak akan sangat memakan waktu. Di sini contohnya saya hanya memberikan 15 data. Untuk menginput tahun masuk, kita bisa menggunakan rumus sama dengan tanda petik 2, 20 sama dengan buka kurung T6 titik koma 2 titik koma 2 tutup kurung. Nah, kenapa di sini ada angka 20? Karena ini agar hasil di datanya itu tuh tertulisnya 2021, 2022. Jadi tidak hanya dua angka terakhir tahunnya saja seperti 21 atau 22. Karena di sini ada keterangan tambahannya itu angka 20 tersebut. Selanjutnya mid ini artinya middle atau tengah. Jadi mid ini memberitahukan di mana posisi angka untuk tahun masuk itu berada. Jadi kita sudah ketahui kalau tahun masuk itu ada di digit kedua dan digit ketiga. Digit kedua dan digit ketiga ini ada di tengah, jadi makanya kita menggunakan mid. Lalu buka kurung D6. D6 ini adalah data yang data tempat NPM-nya berada, data tempat informasi tersebut ada. Maksud dua di sini adalah maksudnya kita mengambil berapa angka di NPM-nya. Jadi digit sudah kita ketahui kalau tahun masuk itu ada di digit kedua dan ketiga, berarti di sini ada dua nomor yang kita ambil. Makanya kita ketikkan 2, lalu enter, dan di sini sudah tertera tahun masuknya 2021 sesuai dengan di NPM-nya, yaitu digit kedua dan digit ketiganya 21. Lalu kita tinggal tarik ke bawah untuk nomor yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasukkan data fakultas. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini saya akan memasukkan tab dulu karena fakultas itu ada di digit pertama. Digit pertama ini ada di sebelah kiri, jadi left buka kurung. Karena data NPM ini ada di D6, maka kita blok. Maka kita blok D6-nya titik koma 1. Angka 1 ini menunjukkan bahwa hanya satu angka yang akan kita cari, yaitu angka 3 di depannya. Karena itu menunjukkan kode fakultas. Selanjutnya titik koma. Sekarang tabel array ini dari mana data fakultas itu, seperti dari tabel yang mana data fakultas berada. Di
sini data fakultas ada di A30 sampai B3, ada di sel A30 sampai B3 nih. Lalu kita blok. Selanjutnya kita beri tanda dolar di depan dan di belakang huruf seperti ini. Jadi pemberian dolar ini supaya data yang dimasukkan ini menjadi absolut. Lalu titik koma, selanjutnya kita akan memasukkan call index number. Jadi call index number ini dari tabel keberapakah si data fakultas berada di sini, ada di tabel kedua. Ini tabel pertama, ini tabel kedua yang fakultas ini. Jadi makanya kita masukkan 2, lalu titik koma, lalu 0. 0 ini sama dengan false. False ini itu jika di fill up untuk memasukkan data yang sama persis. Kalau true itu untuk memasukkan data yang mendekati. Kita pakai false. Jadi kan kalau nilai angka ini nanti itu ada yang koma-koma atau yang kayak misalkan 96, 94, 83. Nah, sedangkan di keterangan itu kan hanya 190, 90, 80. Nah, jadi kita menggunakan false atau 0 agar hasil yang sama persis itu bisa masuk, bisa ada datanya. Itu kurang dan lengkap. Lalu di sini fakultas yang terlaksana itu ilmu sosial dan ilmu politik. Kita lihat di keterangan, kita lihat di tabel fakultas angka 3 itu menerangkan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Lalu kita tarik ke bawah seperti tahun masuk. Selanjutnya untuk prodi. Prodi ini kita juga sama menggunakan VLOOKUP. Nah, karena prodi ini kodenya itu ada di digit keempat dan kelima, yang mana itu tuh termasuk di tengah, maka kita menggunakan mid. Lalu sama seperti yang fakultas, kita klik, kita blok D6 karena data yang ingin kita cari sumbernya berada di D6. Lalu titik koma 4. Maksud dari 4 di sini adalah NPM ini berada di tabel keberapa. Di sini NPM berada di tabel keempat setelah jenis kelamin. Lalu 2. Nah, angka 2 di sini menunjukkan jika ada 2 digit yang dicari, yaitu di sini kan prodi itu ada digit ada 2, 01, 02 hingga 12. Makanya kita menuliskannya dulu, tutup dulu titik koma, lalu kita blok sel yang menunjukkan tabel prodi. Di sini tabel prodi itu ada di 41 sampai di 53. Kita blok, lalu kita beri tanda dolar di depan dan di belakang dulu agar hasilnya solid. Selanjutnya titik koma 2, angka 2 ini menunjukkan prodinya ada di tabel kedua setelah nomor, lalu titik koma 0 agar hasilnya sama persis, lalu tulis kurung enter. Nah, di sini sudah terlihat jika 06 ini menyatakan prodi administrasi publik. Lalu kita tarik sama seperti yang tadi. Selanjutnya untuk nilai angka ini kita tinggal memasukkan data-data yang sudah ada. Jadi rumusnya itu sama dengan tabel absen, yaitu H6 dibagi 14 kehadirannya dikali jumlah persen dari absennya, yaitu 10%. Lalu ditambah tabel tugas, yaitu I6 dikali persen dari tugas, yaitu 20%. 20% itu sama dengan 0,2. Lalu ditambah tabel UTS, yaitu J6 dikali persen dari UTS, yaitu 35% atau 0,35. Ditambah tabel UAS, yaitu K6 dikali persen dari UAS, yaitu 35% atau 0,35. Enter. Nah, di sini sudah terlihat kalau ini 96. Lalu kita tarik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang nomornya ini masih formatnya general, hasilnya akan seperti ini. Akan terlalu banyak angka, jadi kita ubah dengan cara memblok semua angka yang ingin kita benarkan. Lalu di bagian nomor ini klik number, maka hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk nilai huruf itu kita masukkan rumus sama dengan if. Kenapa memakai if? Karena
di keterangan itu ada berbagai kondisi, seperti jika rentang nilai 190 sampai 100 itu A, rentang nilai 80 90 A, B. Di sini menyatakan banyaknya kondisi, makanya kita menggunakan if. Kita masukkan if, lalu sel di mana nilai angka itu berada. Di sini ada di L6. Jadi kita blok L6, terus lebih dari sama dengan 90, titik koma, tanda titik 2 A. Di sini maksudnya jika nilainya lebih dari sama dengan 90, nilainya A. Lalu titik koma. Di sini kita bisa copy saja, lalu paste ke sini dan diganti. Jika 80 itu AB, lalu jika 70 itu B. Nah, untuk yang 0 itu kita tidak perlu menuliskan if dalam buka kurung L6 lebih dari seperti itu, kita langsung saja ketik 2 E. Maksudnya selain dari ini pasti nilainya akan E. Lalu kita masukkan titik kurung sebanyak if-nya. If-nya di sini ada 3 kali, maka titik kurungnya ada 3 kali. Lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk keterangan kita menggunakan rumus if juga karena ada 2 kondisi, yaitu lulus dan gagal. Kita masukkan sel nilai angka lebih dari sama dengan 70, titik koma, lulus, lalu titik koma, gagal. Di sini kita bisa melihat rentang nilai 70 sampai 100 itu keterangannya lulus. Lalu untuk yang 70, di bawah 70 sampai 0 itu gagal. Jadi kita tuliskannya lebih dari sama dengan 70 itu lulus, sisanya gagal. Lalu tutup kurungnya sekali kan hasilnya hanya 1, enter. Lalu kita tarik. Di sini terlihat yang gagal itu ada 1 orang dan yang lulus itu ada 14. Lalu untuk jumlah nilai kita menggunakan rumus sum. Buka kurung, masukkan sel nilai angka yaitu L6 sampai L20, kita tinggal blok saja, lalu kurung enter. Di sini ada kesalahan. Untuk nilai rata-rata kita menggunakan rumus max, untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Buka kurung, lakukan hal yang sama yaitu blok sel L6 sampai L20, lalu tutup kurung enter. Ini nilai maksimum kita menggunakan rumus max, blok tabel nilai angka, tutup kurung enter. Nilai minimum kita menggunakan rumus min, tabel nilai angka, tutup kurung enter. Untuk jumlah siswa kita menggunakan rumus count, buka kurung, lalu blok tabel nomor, tutup kurung dan enter. Di sini terlihat jumlah nilainya itu 1301, nilai rata-rata 87, nilai maksimum 99, nilai minimum 69, jumlah siswa 15. Jadi dengan menggunakan rumus yang berada di Excel, kita tidak perlu menghitungnya satu-satu dengan menggunakan kalkulator. Jadi akan seperti ini hasil akhirnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.